إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Ya. Terakhir kita membahas tentang bagaimana Islam memberikan aturan, ya, rambu-rambu serta memperingatkan, mewanti-wanti agar tidak berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Karena sikap yang berlebihan terhadap orang-orang soleh dan kuburannya sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka mendapatkan celaan, bahkan mendapatkan laknat. Sudah kita bahas dan sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya, di mana di sini penjelasan tentang Rasul SAW melindungi benteng tauhid dan menutup setiap jalan menuju pintu-pintu kesyirikan. Ada yang mau bacakan, Pak? Silakan. Halamannya 132 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi wa 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, kata-kata cukuplah Allah bagiku, tiada sesembahan yang hak selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat Bara'ah atau 128-129. Ya, Masya Allah, terima kasih. Di sini penulis membuka bab yang ini dengan mencatat surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah, ya, ayat 128 dan 129, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, yaitu rasul dari kaummu sendiri. Siapa yang dimaksud dengan rasul dari kaummu sendiri? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, yang terasa berat olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan
untukmu. Ya, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis menukil surat At-Taubah ini memberikan keterangan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memperingatkan umatnya agar senantiasa menjauhi kesyirikan. Ya, kalau kita lihat tafsirnya surat At-Taubah ayat 128 ini adalah demikian, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan, yaitu perbuatan yang mengarah kepada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu semangat, yang begitu sayang kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa seorang nabi, ya, tugas utamanya adalah itu. Diutus ke muka bumi, ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh nabi adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya kita melihat, ya, seluruh nabi dari awal sampai akhir itu menyerukan kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang harisun alaikum bil mu'minin, semangat untuk mengingatkan, untuk mengajak selamat kepada orang-orang yang beriman, Raufur Rahim, yang mana beliau itu Rauf, ya, Raufur Rahim, ya, amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya, baik. Selanjutnya, Pak, dibaca artinya saja nggak apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat pertemuan musliman. Tetapi ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad hasan dan para periwayat sikap, ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sebagai kuburan. "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yaitu sebagai perayaan untuk acara-acara yang sifatnya adalah rutin dilakukan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ada 3 poin di dalam hadis yang disebutkan di sini. Poin yang pertama adalah la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya ini? Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya ini kira-kira ini, Bapak-bapak? Bagaimana? Rumah-rumah tidak ada pembacaan Al-Quran.
Kalau buktinya sekarang orang-orang di kuburan pada baca Quran. Ya, sebagaimana kita dapati ya, makna dari hadis la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah seperti kuburan, sebagai kuburan. Dikatakan oleh para ulama, dijelaskan ya, seperti ada penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan yaitu janganlah menjadikan rumah kalian itu sepi dari amalan-amalan sunnah, sepi dari sholat misalnya, sholat sunnah, sepi dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yaitu membaca Al-Quran, sepi dari doa dan zikir-zikir. Karena al-aslunya, hukum asalnya, kuburan itu adalah dia tidak untuk berdoa, tidak untuk sholat, ya, dan tidak untuk berzikir. Hukum asalnya adalah seperti itu. Kalau kita dapati ya, nas-nas, dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW menjadikan bahwasanya kuburan itu dia tempat yang sepi. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu, itu bikin lampu di situ, bikin hiasan saja terlarang di kuburan. Karena memang al-aslunya bukan sebagai tempat untuk tinggalnya orang hidup, gitu kan? Tapi tinggalnya orang yang sudah mati. Nah, seperti itu. Makanya makna di sini la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sebagai kuburan. Maknanya jangan sampai keadaannya rumah-rumah kita itu sepi. Sepi dari apa? Sepi dari amal soleh. Ya. Kita nggak pernah baca Quran di rumah misalnya. Kita nggak pernah sholat. Sholatnya sholat sunnah di rumah belum pernah. Baca doa saja belum pernah, gitu ya. Ya, maka janganlah seperti itu. Kemudian poin yang kedua masih ada kaitannya ini, masya Allah. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Perayaan. Dinamakan id itu karena ia sesuatu yang terus berulang. Makanya kemudian kalau kita lihat terjemahannya di sini adalah pertemuan musiman. Nah, ya, ini Nabi SAW sendiri yang bilang seperti ini. Jadi kalau di makamnya Nabi aja nggak boleh untuk menjadikan kuburanku itu sebagai id, perayaan, pertemuan yang rutin dan yang lain-lain. Kenapa? Karena al-aslnya, hukum asalnya ibadah itu adalah bukan di kuburan, tapi dilakukan di selain kuburan, yaitu di masjid. Ya, bahkan amaliyah sunnah itu seperti tadi disebutkan di penggalan hadis yang pertama, itu dilakukan di rumah. Ya, kita doa pagi misalnya, doa sore, zikir pagi, zikir sore. Ya, kita membaca Al-Quran gitu, apalagi sekarang udah mau masuk Ramadan nih. Kalau besok jadi Ramadan, kalau besok jadi puasa, maka kita jangan sampai tempat tinggal kita itu menjadi seperti kuburan yang sepi gitu ya, yang tidak pernah dibacakan kalamullah, firman Allah, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penggalan yang ketiga adalah wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai dimanapun kalian berada. Jadi solawat kepada Nabi itu disyariatkan nggak, Pak? Disyariatkan nggak solawat kepada Nabi? Iya, lebih disyariatkan lagi, diutamakan lagi adalah di hari Jumat, ya, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya sholawat ini tidak asal sholawat ya, karena kita dapati di masyarakat sholawat yang bermacam-macam. Misalnya ada yang sambil joget-joget, misalnya. Kira-kira pantas nggak sholawat sambil joget-joget? Kira-kira beradab nggak sholawat sambil joget-joget itu misalnya? Maka sholawat itu disyariatkan. Ketika kita mengingatkan bahwa tidak pantas sholawat sambil joget-joget, tidak pantas sholawat sambil bergoyang, disangkanya ngelarang-larang sholawat.
Jadi bukan melarang sholawat, tapi sholawat itu justru disyariatkan, tetapi sholawat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW lafadznya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Jadi disyariatkan, bahkan disebutkan di dalam hadis, ya, kata Nabi SAW bahwa kalau ada orang yang mendengar namaku disebut kemudian dia tidak bersolawat, maka dia adalah orang yang pelit. Ya, makanya kita terbiasa kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita menulis, ya, dengan ketikan misalnya Muhammad, kita tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk takzim kita, bentuk penghormatan kita kepada Nabi SAW, dan kita akan mendapatkan pahala, ya, mengikuti perintah Nabi SAW. Juga kita mendoakan Nabi SAW, mendoakan keselamatan, kesejahteraan. Ya, juga di sini di dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu di mana saja, tidak mesti di tempat tertentu, ya. Makanya kemudian di sini disebut fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun berada. Jadi mau di Riyadh, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, mau dimanapun akan sampai. Ya, Masya Allah. Poin pentingnya di dalam hadis ini, ya, ada 3. Adalah kita jangan menjadikan rumah-rumah kita sepi. Ya, rumah yang sepi itu bukan rumah yang tidak berpenghuni, tapi rumah yang sepi itu adalah rumah yang dia kosong dari lantunan tilawah Al-Quran, rumah yang dia kosong tidak pernah bersolawat kepada Nabi, rumah yang dia kosong tidak pernah doa-doa dan zikir, ya, rumah yang dia tidak pernah digunakan untuk amalan-amalan nafilah, maka itu adalah rumah yang sepi. Hakikat rumah yang sepi adalah demikian. Jadi ada kalanya kita mungkin banyak orang yang bangga memiliki anak-anak, ya, ada keluarga di rumah kumpul, tapi kalau seandainya, ya, ia masih menjadikan rumahnya seperti kuburan yang sepi, tidak mengajari kepada anak-anak Al-Quran, tidak mencontohkan dan tidak membiasakan amal-amal ibadah, maka sama saja dia telah menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Maka kita jangan sampai seperti itu. Dan kita momennya adalah Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan amal soleh, ya, bulan latihan kita, tarbiyah kita. Maka kita jadikan rumah-rumah kita rumah yang ramai, bukan dengan bising suara musik dan disko-disko, bukan. Ramainya bukan seperti itu, bukan dengan ngobrol-ngobrol, ya, kesana kemari, tapi ramai dengan amal ibadah. Ya, ini sekaligus sebagai pengingat bagi diri saya pribadi, juga kepada jamaah sekalian, bahwa, ya, kita jangan sampai jadikan rumah kita itu sepi seperti kuburan. Kita ramaikan, kita semarakkan, ya, kita semarakkan. Syukur-syukur di grup Majelis Taklim Al-Bayan itu nanti tiap hari ada setoran, ya, entah hafalan 1 ayat atau berapa gitu kan, nanti bisa dikoordinir oleh Ustadz Setiawan atau Ustadz Ahmad Hawasi atau Ustadz Hanif di sini, ya, biar kita mempraktekkan, ya, 1 hari 1 ayat atau 1 hari 2 ayat, atau yang mau tilawah siapa gitu, ya, seperti itu sangat positif sekali sebagai realisasi dari mempraktekkan hadis ini, agar kita jangan jadikan tempat yang kita diami itu seperti kuburan. Seperti itu. Selanjutnya hadis yang berikutnya, silakan Pak, dari Ali bin Al-Husain. Langsung artinya saja nggak apa-apa. Ali bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ia melihat seseorang yang datang ke salah satu tengah malam bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
lalu masuk ke dalamnya dan berdoa, maka ia pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang telah aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dan dari Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat pertemuan muslimat, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salamku sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Muhtaram. Ya, Masya Allah, terima kasih. Berikutnya dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain ini seorang ulama, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, berarti cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan Ali Zainal Abidin, seorang ulama yang masuknya generasi tabi'in yang sangat soleh. Beliau melihat seorang laki-laki, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin. Beliau melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada furjah, ya, yaitu ada sebuah celah, kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu celah di situ ada celah seperti lubang gitu di dekat di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha. Lalu kemudian dia masuk ke situ, ke celah tersebut, mendekat ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u. Kemudian orang tadi dia berdoa di situ. Fanahahu. Kemudian melihat ada orang yang berdoa di situ di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahahu, beliau melarangnya. Siapa yang melarang? Ali bin Al-Husain, yaitu cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala, beliau kemudian mengatakan, ini Ali bin Al-Husain ini, atau biasanya dikenal dengan Zainal Abidin, beliau mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahu kepadamu satu buah hadis yang aku dengar dari bapakku, ya, maksudnya dari siapa? Dari Al-Husain. An jaddi, kemudian dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyampaikan, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu sebagai perayaan, sebagai tempat pertemuan yang rutin, pertemuan musiman. Wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum la yablughani aina ma kuntum. Karena sesungguhnya salam kalian, sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, ini masih mirip dengan hadis yang sebelumnya kita baca. Ya, di sini poin yang pertama adalah la tattakhidu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai perayaan, sebagai tempat bertemu musiman. Karena apa? Ketika menjadikan kuburan sebagai tempat pertemuan musiman, maka akan terjadi kultus, maka akan terjadi sikap hulu, maka akan terjadi sikap yang akan berlebihan kepada penghuni kuburan tersebut. Maka kemudian Nabi SAW di sini membentengi umatnya agar tidak terjadi kesyirikan-kesyirikan. Sudah dari jauh hari ketika beliau masih hidup mengatakan, la tattakhidu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat pertemuan rutin, sebagai perayaan. Wala buyutakum kuburan, jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, ini kadang-kadang kalau kita melihat masyarakat ya di negara kita, kebalik. Kuburannya ramai, rumahnya sepi. Ya, ramai dalam artian ramai apa nih? Ramai untuk ibadahnya gitu ya. Harusnya kita menghidupkan rumah-rumah kita itu. Kita punya anak, kita punya istri, ya. Kita ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran, menghafal hadis, belajar, ya.
bukan malah sepi, malah orang-orang yang ramai itu adalah datang ke kuburan. Ya, dengan ya segala macam hal yang diinginkan. Ada yang memang inginnya berdoa di situ, meskipun berdoa ini ada riwayat dari Nabi SAW, dari siapa? Dari cicitnya Nabi, ya, dari cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini Ali bin Al-Husain bin Ali mendapati ada orang yang mendekat, masuk ke dekat kuburan Nabi SAW, dia berdoa kemudian dilarang, nggak boleh. Ya. Jadi khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akan hulu, ya, akan hulu. Lalu bagaimana kalau kita ada di kuburan, apakah kita tidak boleh berdoa? Dalam artian bahwa yang pertama ketika kita masuk ke kuburan, kita doa ziarah kubur, ya, itu masyru'. Yang kedua, mendoakan seluruh yang meninggal atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, ya. Makanya kemudian di sini juga dikatakan, seperti dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya terlarangnya untuk terlalu sering datang ke kuburan untuk berziarah kubur, ya, untuk terlalu sering. Jadi hukum asalnya ziarah kubur itu adalah sunnah, ya, sunnah dilakukan sesekali. Tapi kalau jadi rutinan, apalagi dijadikan untuk bisnis, ya, ada kan yang seperti itu. Terlebih lagi dianggap sebagai, nanti kalau sudah 40 kali melakukan ini nih, sama seperti haji Bapak Ibu, berarti nggak perlu lagi untuk melakukan ibadah haji, misalnya seperti itu, misalnya, ya. Walaupun ada, maka itu sangat disayangkan sekali. Yang paling parah dipakai judi, maksudnya? Nanya nomor, ya, nanya nomor, datang ke kuburan, gitu kan? Minta kaya, datangnya ke kuburan, melakukan amalan ini dan itu real, ya, ada di masyarakat kita. Banyak gitu kan, pengen kaya datangnya ke kuburan. Ada apa? Yang dapat? Thailand. Oh, ya saya nggak terlalu paham, ya. Mohon untuk dijelaskan sedikit. Jadi minta nomor-nomor datang ke kuburan ini. Seandainya pun benar kubur yang dikubur ini adalah orang yang soleh, apakah benar ridho seperti itu gitu? Ketika hidupnya, misalnya dia mendapati ada orang yang dia ingin dapat nomor lotre, nomor judi, bahkan di acara-acara tertentu itu, daerah-daerah tertentu, untuk katanya menghormati orang soleh yang sudah wafat, di area situ dibikin ada dangdutan di situ. Ada nggak? Ada di daerah tertentu itu, katanya untuk menghormati orang soleh tersebut. La ilaha illallah, gimana ini? Ya, maka di sini sebenarnya Islam sudah memberikan rambu-rambu tentang waspadanya agar tidak berlebihan, ya, kepada orang-orang soleh yang membentengi diri. Bahkan ini satu kejadian tadi, ya, seperti disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Al-Husain, ada orang yang berdoa saja diingatkan gitu. Awas nanti kalau keseringan nanti bisa jadi anggapan bahwa kalau doanya di dekat situ maka akan mustajab gitu. Nah, seperti itu. Padahal kata Nabi SAW, kalau mau solawat di mana saja itu akan sampai kepadaku. Ini kata Nabi loh. Mau solawat di mana saja. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Sekali lagi poinnya adalah marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita menjaga tauhid diri kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam bidang tauhid, ya, dalam bab tauhid tersebut, ya. Jadi ketika kita mengingatkan, itu bukan berarti kita benci kepada
teman-teman mungkin ada yang masih berkeyakinan apa yang disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran itu ya, kita bukan benci tapi kita sayang kepada sesama umat Islam ya, karena di sini Nabi SAW sendiri yang mengatakan ya, jangan menjadikan kuburanku sebagai Id, sebagai perayaan. Kalau kuburan Nabi saja nggak boleh dijadikan perayaan, maka tentu kuburan yang bukan Nabi lebih tidak lagi gitu kan. Ini Nabi loh, manusia nomor 1 ya, utusan Allah, itu nggak boleh dijadikan perayaan, maka tentu yang lainnya juga ya lebih ditekankan untuk tidak dilakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat, semoga sehat selalu, dan akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.